sudah sangat jelas bahwa ormas ini mestinya diposisikan sama dengan ormas HTI, sama dengan ormas FPI, sama dengan ormas PKI, sama dengan ormas NII dan seterusnya, DITI, yang notabene-nya mereka ini adalah ormas-ormas yang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Khilafatul Muslimin, atau mendorong Indonesia ini menjalankan syariat secara penuh dalam konsep bernegara. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, saya kira ormas garis yang merupakan ormas garis keras ini, saya kira ormas garis yang merupakan ormas yang memiliki garis perjuangan sangat keras, yang menginginkan negara Republik Indonesia menegakkan syariat Islam ini seharusnya dibekukan juga dan dibubarkan, sama dengan bagaimana negara kita membubarkan HTI dan FPI. Kenapa? Karena sudah sangat jelas bahwa ormas garis ini adalah salah satu ormas yang memiliki agenda untuk menegakkan khilafah. Artinya kalau ada ormas yang ingin menegakkan khilafah, berarti sama saja kalau mau mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan hemat saya itu adalah tindakan makar. Dan saya kira kita tidak bisa menutup mata dengan fakta-fakta yang ada. Fakta pertama, bahwa mereka ini ada 5 orang oknum ormas garis yang melakukan perusakan atau penjemputan terhadap label gereja. Dan apa efeknya sampai hari ini? Orang-orang yang mengisi tenda itu atau para pengungsi yang ada di tenda itu, kemudian kalau datang hujan itu kebocoran. Yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya, kan keluar titik-titik tuh di situ tuh, jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya. Kenapa bocor? Itu efek dari kerjanya kadrun biadab ormas garis ini. Itu satu poin. Poin kedua, tidak bisa ditampik bahwa mereka ini adalah organisasi yang memang secara tegas menyatakan dirinya mendorong penegakan syariat Islam di Indonesia. Dan itu ada hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh salah satu lembaga sosial. Yang ketiga, salah satu mantan petingginya atau pemimpinnya ormas ini adalah mantan presiden ISIS yang namanya Syed Sutiawan. Karena itu saya kira sudah sangat jelas bahwa ormas ini mestinya diposisikan sama dengan ormas HTI, sama dengan ormas FPI, sama dengan ormas PKI, sama dengan ormas NII dan seterusnya, DITI, yang notabene-nya mereka ini adalah ormas-ormas yang menginginkan negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Khilafatul Muslimin, atau mendorong Indonesia ini menjalankan syariat secara penuh dalam konsep bernegara. Tindakan tegas ini mesti diambil oleh
pemerintah. Harus juga diposisikan sama dengan dua organisasi sebelumnya, yaitu FPI dan HTI yang sudah dibubarkan beberapa bulan yang lalu. Nah, itu baru adil namanya. Jadi negara jangan setengah hati. Cuma kita juga meminta bahwa karena mereka sudah melakukan pelanggaran, terutama yang 5 orang ini harus ditahan. Jangan sampai hanya dimintai keterangan, dikasih bermalam 2-3 malam di sel, lalu kemudian minta maaf di atas kertas materai, lalu dibebaskan. Ini harus kita kawal betul. Kejadian itu segera kita tidak lanjuti dengan segera mendatangi TKP, memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi, dan kita langsung mengambil keterangan para pelaku yang melakukan itu. Terindikasi para pelaku adalah beberapa teman pengurus dari Ormas Garis di wilayah Kabupaten Cianjur. Berkaitan dengan itu, polisi akan melaksanakan tindakan sebagai mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan pada kesempatan itu, kami jajaran kepolisian, begitu juga dengan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, sangat menyesalkan kejadian ini. Dan kami akan melaksanakan tindakan seperti SOP yang telah kita miliki. Tetapi lebih dari itu, sekali lagi, kami berharap agar ormas ini dibubarkan supaya kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, inilah kelemahannya negara, kelemahannya pemerintah kita. Jelas-jelas datanya sudah jelas ada bahwa ormas ini pernah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tindakan makar dengan mengusung agenda selain Pancasila sebagai dasar negara, masih tetap dibiarkan. Tapi mudah-mudahan ormas ini sudah dibukukan. Tapi kalau tidak, itu tadi saya minta agar ormas ini dibukukan, jangan main-main. Oke, saya kira jelas ya. Pak Polisi, Pak Kapolres, gimana kabarnya? Jangan sampai Pak Kapolres ini mengatakan lagi bahwa apa yang dilakukan ini bukan tindakan intoleran, itu kan memalukan. Nah, terbukti Anda malu sekarang. Kenapa? Karena jelas-jelas Gubernur sudah mengeluarkan pernyataan, rasa marahnya dia perlihatkan di situ pada Ridwan Kamil dengan kejadian itu. Anda masih mengatakan bahwa itu bukan perlakuan intoleran. Nah, akhirnya kemudian Kapolda turun tangan. Anda malu kan? Ya, makanya harus menjadi Kapolres itu update informasi dan upgrade pengetahuan. Supaya apa? Supaya dalam proses melakukan penanganan masalah itu yang basis pengetahuan, sehingga proses penegakan hukum itu kemudian tidak mencele-mencele dan ada pengetahuan yang kuat di situ. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.